Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri yang terhormat, para panitia, serta teman-teman sains eksperimen kontes sekota Pontianak. Perkenalkan, kami perwakilan dari delegasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. Saya Rifa Amalia Putri dari kelas 11 MIPA 1 dan saya ditemani oleh Syarif Fuad Farhan Al-Haddad dari kelas 11 MIPA 1. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam presentasi pembahasan sains eksperimen dari tim kami yang kami beri judul Percobaan Fisika Gerak Lurus Beraturan dengan Pesawat Atwood. Dewan juri yang terhormat, tujuan kami membuat alat eksperimen atau percobaan ini yaitu untuk menghitung jarak, menghitung waktu, serta menghitung kecepatan. Alat dan bahan yang kami gunakan terdapat di lingkungan sekitar. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, statif yang terbuat dari kayu, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada beban, yang keempat ada tali, yang kelima ada kawat, yang keenam ada seng yang terbuat dari minuman bekas, yang ketujuh ada penggaris yang terbuat dari karton, yang kedelapan ada stopwatch, dan yang terakhir ada penggaris besi. Selanjutnya, pada pembuatan alat percobaan tersebut menggunakan konsep sains fisika tentang gerak translasi, yaitu gerak lurus beraturan dan hukum 2 Newton. Gerak translasi dapat didefinisikan sebagai gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan panjang lintasan yang sama di setiap titiknya. Suatu benda dikatakan dapat melakukan gerak translasi apabila di setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus yang mempunyai besar kecepatan yang konstan. Pada gerak lurus beraturan diperlukan jarak atau lintasan, waktu yang ditempuh, dan kecepatan. Untuk jarak atau lintasan disimbolkan atau dilambangkan dengan S, lalu untuk waktu yang ditempuh disimbolkan atau dilambangkan dengan T kecil, dan untuk kecepatan disimbolkan atau dilambangkan dengan V. Pada nilai kecepatan menggunakan satuan MKS yaitu meter, kilogram, dan sekon. Namun, pada percobaan kali ini kami menggunakan satuan CGS yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Selain itu, semua gejala mekanika klasik dapat digambarkan melalui hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton menghubungkan percepatan dengan sebuah benda dengan massa dan gaya yang bekerja padanya. Hukum Newton dapat digunakan pada persoalan yang sederhana seperti pada pesawat Atwood. Pesawat Atwood merupakan alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati hukum-hukum mekanika tentang gerak yang berubah beraturan. Alat ini mulai dikembangkan pada abad ke-18 untuk menghitung percepatan gravitasi. Alat ini terdapat dua beban. Yang pertama massa M1 dan massa M2. Kedua beban tersebut dihubungkan melalui tali yang massanya sangat kecil, yang dimana tali tersebut dihubungkan melalui katrol yang massanya sangat kecil dan hampir tidak memiliki gaya gesek. Cara kerja pesawat Atwood ini yaitu dengan menghitung lintasan dan menghitung waktu yang ditempuh, sehingga hasil yang didapat yaitu adalah kecepatan. Dan langsung saja kami akan menunjukkan bagaimana alat percobaan kami dapat bekerja. Pertama-tama kami akan menentukan jarak atau lintasannya terlebih dahulu dan mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Kami melakukan percobaan sebanyak 3 kali percobaan. Untuk percobaan pertama dengan panjang lintasan yaitu 20 cm. Dan kami akan menghitung dengan menggunakan stopwatch. Maka waktu yang didapat yaitu 0,87 sekon. Lalu untuk percobaan kedua kami akan menggunakan jarak lintasan 30 cm. Dan langsung saja kita hitung menggunakan stopwatch. Lalu hasil yang didapat yaitu 0,95 sekon.
Lalu percobaan selanjutnya kami akan menggunakan jarak lintasan 40 cm. Langsung saja kita hitung menggunakan stopwatch. Maka hasil yang didapat yaitu 1,22 sekon. Setelah kami melakukan percobaan, maka akan kami hitung secara matematis untuk mendapatkan nilai dari kecepatan. Pada tabel tersebut ada jarak atau S, lalu ada waktu atau T, dan ada kecepatan yaitu atau dengan V. Pada percobaan pertama, dengan jarak 20 cm dan waktu 0,87 sekon, maka untuk nilai kecepatannya yaitu dengan rumus V sama dengan S per T. Kita masukkan 20 cm dibagi 0,87 sekon. Maka untuk hasilnya yaitu 22,98 cm per sekon. Untuk percobaan kedua yaitu dengan jarak 30 cm dan waktu tempuh 0,95 sekon. Maka langsung saja kita masukkan S dibagi dengan T, 30 cm dibagi dengan 0,95 sekon. Maka untuk hasilnya yaitu 31,57 cm per sekon. Untuk percobaan ketiga dengan jarak 40 cm dan waktu 1,22 sekon, maka dibagi dengan 1,22 sekon. Maka hasilnya yaitu 32,78 cm per sekon. Jadi gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan konstan dan GLB memiliki nilai yang linear, sehingga kecepatan adalah hasil bagi jarak dengan waktu yang ditempuh. Ketika sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan, maka kecepatan benda sama dengan kecepatan rata-rata. Dalam gerak lurus beraturan, kecepatan akan selalu konstan. Ketika kecepatan konstan, maka kecepatan benda sama dengan kelajuan. Dalam percobaan pesawat Edward ini, kami menggunakan hukum 2 Newton, yang dimana hukum 2 Newton itu adalah ketika sebuah benda diberi gaya, maka akan mengalami percepatan yang berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan besarnya massa benda. Setelah kami selesai melakukan percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa pesawat Edward merupakan alat yang digunakan atau dapat dijadikan sebagai aplikasi dan juga alat yang dapat membantu untuk membuktikan gerak lurus beraturan dan hukum 2 Newton ataupun gejala-gejala lainnya. Selain itu, pesawat Edward dapat membantu kita untuk memudahkan mencari nilai kecepatan dari suatu benda. Baiklah, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.